Wir, hari ini kita ada tugas nih memilih satu perusahaan, lalu memilih perusahaan lain untuk dijadikan benchmarkingnya. Oh iya nih, kira-kira instansi apa ya? Aku ada nih instansi A. Sebenarnya instansi A ini udah bagus, tapi menurutku masih ada sedikit permasalahan. Kalau boleh tahu, apa aja sih permasalahan di instansi A tersebut? Yang nggak banyak sih, Wir. Yang pertama, kurangnya inovasi dari SDM. Hmm, Yang ada, terus yang kedua, kurangnya transformasi atau perubahan secara berkala dari organisasi tersebut. Oh alah, permasalahannya sedikit, tapi cukup fundamental ya. Kamu tahu nggak, Wir, perusahaan yang cocok buat dijadiin benchmark atas instansi A ini? Aku ada sih kepikiran satu, perusahaan B mungkin cocok. Wah, emangnya perusahaan B kenapa? Ya, salah satunya sih karena perusahaan B ini sukses melakukan transformasi dan menjadi world class company. Wah, keren, Wir. Emang kenapa sih bisa sampai dapat label begitu? Dia udah ngelakuin apa aja? Banyak sih, cuma kalau misal disangkut pautin sama alasan yang kamu sebutin tadi, buat dijadiin acuan benchmarking, yang pertama karena pemberdayaan sumber daya manusianya, Naomi. Wah, aku juga pernah dengar sih bahwa di perusahaan B, modal manusia atau human capital menjadi faktor penentu kesuksesan transformasi organisasi. Sehingga pengelolaan human capital dilakukan secara terintegrasi dan terkait dengan tujuan perusahaan, serta komitmennya sebagai agent of development melalui corporate social responsibility atau CSR yang baik. Betul, Naomi. Selain itu, perusahaan B ini juga menerapkan konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi atau CBHRM yang merupakan kegiatan manajemen dalam mengelola hubungan ketenaga-kerjaan atau SDM secara optimal, mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, kebutuhan pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karyawan dengan memanfaatkan informasi kebutuhan kompetensi, jabatan, dan tingkat kompetensi individunya secara terpadu. Sistem CBHRM ini sendiri merupakan kombinasi antara skill, knowledge, dan personal qualities yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif. Wah, masuk akal sih kalau dilihat dari permasalahan yang aku sebutin tadi. Nah, selain itu ada lagi nih, satu lagi. Kalau masalah inovasi, tadi perusahaan B melakukan transformasi fundamental yang mencakup sistem manajemen kinerja, perubahan pola pikir, perilaku yang bersih, dan fokus pada pelayanan, peningkatan kapabilitas pemimpinan, dan pengembangan manajemen sumber daya manusia juga diurusnya. Yang kedua adalah transformasi bisnis, di mana dalam menghadapi kondisi persaingan yang makin tidak dapat diprediksi atau unpredictable, diperlukan perencanaan bisnis yang tepat melalui transformasi bisnis dari simulasi model. Bisa sih, Wir, jadi dengan transformasi tersebut kita bisa siap ngikutin perkembangan zaman, jadi ketinggalan lagi deh, khususnya pada perencanaan bisnis yang tepat. Nah, betul itu Naomi. Perusahaan B ini juga salah satu contoh perusahaan yang melakukan perubahan atau transformasi sesuai dengan kondisi bisnis informasi dan telekomunikasi yang mengalami perubahan dengan cepat atau juga mengalami ketidakpastian dan terbuka baik dari sisi teknologi, regulasi, pasar maupun persaingan. Jadi cocok banget nih buat dijadiin benchmarking. Hmm, Jadi, kesimpulan poin-poin yang bisa kita ambil dari benchmarking dengan perusahaan B antara lain, yang pertama tuh membangun konsep manajemen sumber daya manusia agar pengelolaan SDM menjadi lebih optimal. Betul. Kemudian yang kedua, selalu melakukan perbaikan fundamental, salah satunya manajemen kerja.
Ya, betul. Kemudian yang ketiga, menyiapkan perencanaan bisnis untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak dapat diprediksi, salah satunya kondisi bisnis yang tidak pasti terjadi di masa depan. Kemudian, yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia melalui pengembangan eksekutif untuk menyiapkan pegawai yang siap menjadi pemimpin di masa depan, salah satunya dengan leadership training. Nah, cocok nih. Jadi gimana? Kita ambil dari instansi A dan perusahaan B aja nih gimana? Nanti kita buat laporannya. Boleh nih, yuk kita buat laporannya. Yuk.